Sobat pembelajar, bagaimana kabarnya? Jumpa kembali dengan saya, Rahmat Kuntoro, dalam Knowledge Gadget. Kali ini kita akan mengupas bagaimana cara upgrade tulisan menjadi buku. Tulisan di sini adalah tulisan karya tulis ilmiah yang secara spesifik akan kita gunakan contoh adalah skripsi, tesis, atau disertasi Anda. Baiklah, sobat pembelajar. Pada kesempatan kali ini, proses menulis dari KTI menjadi buku adalah memperluas jangkauan tulisannya. Tidak sebatas untuk ujian, tidak sebatas untuk kelulusan, namun tulisannya kita perluas menjadi buku yang kita sebut dengan upgrading. Menarik bukan? Yuk kita ikuti. Sobat, pernahkah sobat menulis skripsi, tesis, ataupun KTI yang lainnya? Kemudian sobat berpikir, setelah skripsi, tesis, disertasi yang dalam tanda kutip berdarah-darah tersebut, setelah ujian selesai, kemudian Anda berpikir bahwa tulisan Anda akan memiliki manfaat yang besar setelah diubah menjadi buku, mudah didapatkan orang, dan jangkauan pembacanya lebih banyak. Ya, teknik menulis ini yang kita sebut dengan upgrading tadi, biasanya KTI yang kita karyakan dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi tadi taruh di perpustakaan, kemudian baik perpustakaan digital maupun perpustakaan biasa ya teman-teman sekalian, ditaruh di lemari, di buku kita, dan seterusnya. Bila dalam penulisan KTI tadi yang terbatas pada tugas akademik dilakukan upgrading, caranya bagaimana? Kita ikuti tips berikut ini. Yuk kita mulai, sobat. Tips pertama yang sobat perlu lakukan adalah ubah kemasannya. Apa yang perlu sobat lakukan? 1. Mengubah judul. Skripsi Anda, tesis Anda, judulnya untuk berkesan panjang, kemudian formal, dan tentunya ilmiah. Teman-teman, judul tersebut tidak menarik untuk buku, maka tips pertama tadi, ubah kemasannya. Isinya sih relatif sama, bukan sama persis, relatif sama. Kemudian selain judul apa? Agar tidak kaku, kembangkan isi pembahasannya. Bagaimana cara mengembangkannya? Contohnya seperti apa? Kita format atau kita kemas, kita taruh di video yang lain agar lebih simpel ya teman-teman sekalian. Ketiga, mengubah cara penyajian, ukurannya, kemudian layoutnya, gambarnya, warna-warninya kita ubah agar nggak kaku, nggak terkesan serius. Kita ubah, tentu kita samakan dengan segmen pembacanya. Oke teman-teman sekalian, contoh-contohnya tadi saya katakan kita taruh di video yang lain ya. Teman pembelajar, tips kedua yang perlu sobat lakukan adalah buat tulisan Anda hidup. Ya, menarik bukan? Tulisan Anda harus hidup agar enak dibaca, agar pembaca tertarik. Bagaimana membuat tulisan hidup? Menarik kan? Tipsnya bagaimana? Pertama, sortir isi tulisan. Isi tulisannya kan formal ilmiah tadi, disortir. Mana yang bisa diringkas atau mana yang bisa ditajamkan. Artinya ditajamkan itu diberi tambahan. Bisa contoh, bisa gambar, bisa studi kasusnya, dan seterusnya ya. Bagaimana melakukannya? Teman-teman sekalian, sobat pembelajar, kita di video yang lain agar fokus ya video nanti contoh-contohnya. Baik, tidak perlu semua harus dimasukkan. Tabel-tabel masuk, nggak perlu. Tabel itu bisa kita ubah jadi contoh dan yang lainnya ya. Baik, yang kedua, kelola kutipan langsung agar interaktif. Biasanya kan sobat dalam menulis ilmiah ada kutipannya dan rujukannya kemana. Ini diubah. Kutipan tadi bisa digunakan untuk memperkuat, tapi nggak terlalu banyak. Nah, lebih bagus nanti kita praktekkan langsung pakai contoh ya. Baik, intinya tujuannya adalah hidup tadi, agar tulisan kita hidup, agar buku kita dicari orang, diminati orang untuk dibaca. Menarik kan? Yang ketiga, sobat pembelajar, sesuaikan gaya bahasa
dengan segmen pembaca. Yang ingin kami garis bawahi adalah dari tulisan serius, dari tulisan formal, dari tulisan ilmiah tadi, belum tentu segmen pembaca yang sobat pilih satu level di bawahnya, agak serius sedikit, maksud saya begitu. Tidak, belum tentu. Mungkin Anda bikin yang bahasanya lebih non formal, bisa saja. Ini contoh ekstrimnya ya, bisa saja. Tinggal sesuaikan gaya bahasa kita. Temanya masih sama, karya tulis ilmiah Anda, skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda. Hanya gaya bahasanya yang lebih luwes. Ingat, kenapa? Sesuaikan segmen pembaca kita. Bagaimana kalau segmen pembaca kita serius? Ya nggak apa-apa, disesuaikan dengan tujuannya atau segmen pembacanya. Oke, menarik bukan? Nantikan video contoh-contohnya ya teman-teman sekalian. Baik, tidak sabar lagi kita masuk ke tips yang ketiga. Bagaimana mengubah skripsi, tesis, disertasi Anda jadi buku. Tips ketiga, sobat pembelajar, buat tulisan Anda membumi. Saya ulangi, sobat pembelajar, buat tulisan Anda membumi. Gimana caranya? Apa yang mesti kita lakukan? 1. Biasanya tesis Anda, biasanya skripsi Anda, biasanya disertasi Anda, itu ada lokusnya, lokus penelitiannya. Nah, bagaimana cara membumikannya? Cara membumikannya adalah lokus penelitian tadi digunakan sebagai contoh implementasi. Contoh sederhananya begini, misalnya lokus penelitiannya di kota tertentu, di kantor tertentu, di perguruan tinggi tertentu. Nah, tempat tertentu yang saya sebutkan tadi digunakan contoh-contohnya. Di sana kan ada fotonya, ada lokasinya, ada gambar karyawannya, ada contoh kasusnya. Tentu kalau hubungannya dengan kerahasiaan atau dan yang lainnya, teman-teman bisa ubahnya dengan format-format yang lain. Tetapi contoh dari lokus tadi akan membumi bila Anda gunakan lokus tadi sebagai contoh-contohnya. Pun dalam kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Bisa dari kesimpulan juga bisa. Lokus, kesimpulannya apa? Nanti dicontohkan. Begini contoh-contohnya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Yang intinya adalah, yang itu tidak bisa teman-teman lakukan, sobat lakukan untuk karya tulis ilmiah. Kan karya tulis ilmiah nggak bisa bahasanya tidak terstruktur kan? Tidak, bahasanya tidak bisa bahasa gaul gitu, nggak bisa kan? Jadi teman-teman ada gaya selingkungnya. Ya, baik. Langkah kedua, tips kedua bagaimana? Gunakan gambarnya yang real. Nah, ini menarik nih, dan orisinil. Apa maksudnya? Begini, pada saat sobat riset, pada saat sobat mendatangi lokus, pada saat sobat wawancara, ada fotonya, usahakan itu foto Anda. Usahakan foto tersebut tentang lokusnya. Contoh begini, risetnya tentang desa wisata, gitu kan? Foto tentang desa wisata tersebut, saya sebut merek misalnya, jangan ambil di Google, tapi ambil ketika Anda ada. Bisa pakai foto Anda juga, atau misalnya dengan kepala desanya, dengan pengunjungnya, wawancaranya dengan, dan lebih menarik gitu. Itu menarik sekali dan lebih membumi teman-teman sekalian. Itu tipsnya. Tips yang ketiga. Tadi yang kedua ya, 3 begini. Yang ketiga dari membumikan tadi. Langkah ketiga, gunakan contoh kasus yang real dan orisinil untuk dibahas dalam buku. Ingat, sobat pembelajar, setiap skripsi, setiap tesis, dan setiap disertasi pasti memiliki hipotesa. Nah, hipotesa tadi bisa teman-teman jadiin studi kasusnya yang real. Desa wisata tadi contohnya, nah gini. Contoh-contohnya Anda bumikan. Yang tidak mungkin Anda taruh di karya tulis ilmiah. Menarik ya? Sobat pembelajar, demikian video kita bagaimana upgrading karya tulis Anda menjadi buku. Tips yang akan memudahkan karya tulis Anda menjadi buku ini semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lagi. Bye-bye.